Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, hendaknya terlebih dahulu kita pakai waktu ini sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa kami yang di sorga, atas berkat-berkat-Mu yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami, khususnya untuk nafas kehidupan serta kekuatan. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami agar dapat mengerti serta melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini tertulis dari kitab 1 Petrus 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, apakah dari antara kita yang sedang mendengarkan renungan pagi ada yang dalam keadaan menderita atau bergumul dalam suatu persoalan? Kami berdoa semoga segera selesai karena kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa seluruh makhluk di dunia ini sebenarnya turut merasakan penderitaan oleh sebab dosa yang telah jatuh ke dalam dunia. Bahwa penderitaan itu adalah realita kehidupan yang memang harus kita hadapi dalam dunia ini. Dengan kata lain, bahwa kita harus tetap kuat menahan penderitaan yang datang. Namun demikian, ada juga penderitaan yang disebabkan oleh keinginan sendiri atau kita sendiri yang mengundang penderitaan itu datang. Penderitaan itu kita seret masuk ke dalam kehidupan kita. Ketika penderitaan sebagai akibat dosa yang memang kita perbuat sendiri. Misalkan kita menderita oleh karena membunuh, berzina, mencuri, bertengkar, dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar perintah Tuhan. Jika kita harus menghadapi penderitaan, janganlah penderitaan itu karena perbuatan dosa kita. Tapi hendaknya kita menghadapi penderitaan sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus. Kita menderita sebagai orang yang memuliakan Tuhan. Namun jika kita menderita karena dosa, sebetulnya kita sedang melipat gandakan penderitaan itu sendiri dalam hidup kita. Jika orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan saja merasakan pahitnya penderitaan, apalagi orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari atau kita ambil hikmat dari setiap penderitaan yang kita alami sebagai orang yang beriman. Yang pertama, penderitaan itu adalah ujian, bukan pembinasaan. Penderitaan yang kita hadapi dalam dunia ini hanyalah ujian, yaitu ujian kepada ketangguhan iman, bukan untuk membinasakan. Jika itu ujian, maka penderitaan itu menjadi berharga bagi kita, sebab berguna untuk meneguhkan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan menjagai kita jika Tuhan mengizinkan penderitaan itu, sebab dikatakan Roh Allah ada padamu. Roh Tuhanlah yang akan menguatkan, menghibur kita untuk dapat melalui masa-masa sulit. Jika kita menderita sebagai orang yang setia kepada firman Tuhan, beriman dan berpengharapan pada Tuhan, maka penderitaan itu bukan untuk ditakuti, sebab Tuhan ada untuk memberikan kekuatan, dan penderitaan itu pun hanyalah sementara, hanya sebatas ujian.
Yang kedua, bisa kita lihat bahwa penderitaan itu sebagai penghayatan akan pengorbanan Kristus. Maka dalam penderitaan itu kita dilayakkan untuk berbahagia dalam iman. Sebab dengan penderitaan itu kita boleh semakin menghayati penderitaan Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Inilah alasan mengapa kita layak berbahagia karena penderitaan. Kita layak berbahagia dalam penderitaan adalah karena kita menderita sebagai orang Kristen, yaitu menghadapi penderitaan yang sebenarnya sudah lebih dahulu ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan penderitaan itu. Yang ketiga, penderitaan itu bisa menjaga keselamatan jiwa. Seperti apapun penderitaan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini, kita mau diingatkan bahwa pada akhirnya tubuh kita yang fana ini akan kembali menjadi tanah, tetapi jiwa kita akan kembali kepada Tuhan. Maka jangan kita mengorbankan keselamatan jiwa kita hanya oleh karena menyelamatkan tubuh yang sementara ini. Padahal penderitaan di dunia ini pun sebenarnya Tuhan izinkan tidaklah melampaui kekuatan kita, namun hanya sebatas ujian yang pasti bisa kita hadapi. Maka selama kita hidup, marilah kita tetap menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan, tetap mempercayakan keselamatan jiwa kita kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini menasihati kita, ya, supaya kita jangan ragu-ragu, jangan kita bimbang, dan jangan kita gamang. Apabila di antara saudara-saudari harus menderita karena Yesus Kristus, maka bersukacitalah dalam namanya, bersukacitalah setulus hati, berserahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Saya yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, jikalau kita tetap ada di dalam Tuhan, maka kita akan dikuatkan untuk dapat melakukan kehendak Allah dengan tetap berbuat kebaikan sebagai buah dari iman kita kepada Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.